anak saya yang berusia 5 tahun itu bertanya kepada saya, "Bu, Allah itu punya apa-apa po? Dia kaya." Dan saya jawab, "Iya." Tapi terus dia nanya lagi, "Dia punya adik?" Nah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini saya juga bingung. Anak saya tanya, "Bu, kenapa Allah bikin kita buat mainannya ya?" Saya juga harus jawab gimana Mbak, ini malah terus buat PR saya karena dia baru umur 5 tahun. Nyuwun saran buat Mbak Nun supaya dia paham sesuai umurnya. Sebenarnya kita harus bersyukur, dan saya ikut mensyukuri apa yang dialami oleh Dek Kenes ini ya. Bahwa Anda punya anak yang oleh Allah diberi hidayah untuk pintar bertanya dan mengembarai hal-hal yang kemudian dia bertanya kan gitu. Itu adalah kunci bahwa dia akan punya ilmu yang tinggi dan luas. Alhamdulillah ya. Tetapi kita memang harus bijaksana ya, makanya jangan ngomong bener atau baik, tapi bijaksana. Ya, jadi saya juga gitu. Saya dulu juga bertanya begitu. Kalau memang Allah itu hebat, bisa nggak dia bikin sesuatu yang lebih hebat yang dia kalah? Benar pada logika level tertentu. Anak kan nanti akan masuk ke logika. Jadi menurut saya tetap dikembalikan kepada bahwa Allah itu maha segala-galanya yang tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Pokoknya saking nggak bisanya kita untuk mengukur Allah dan menerjemahkan Allah atau merumuskan Allah, sudah pokoknya kita mengabdi aja kepada dia. Terus pokoknya pasrah karo Gusti Allah, kowe ngabdi Gusti Allah, kowe sholat ping 5, puasa Ramadan dan seterusnya. Pertanyaan apapun dari anak, Allah akan mencukupi orang tuanya untuk bisa menjawab. Nah, menjawabnya kan tidak harus gini, jawaban itu tidak harus taat kepada pertanyaan. Pertanyaan itu lahir dari satu proses. Nah, jawaban juga bisa lahir dari proses yang lain yang lebih besar, sehingga nanti akan mengalahkan pertanyaan itu tanpa mempermalukan gitu ya. Jadi salah satu kuncinya, jangan pertanyaan itu kamu taati, kamu harus mengatasi pertanyaan itu gitu. Allah itu tan kinoyo ngopo misalnya, Allah itu tidak seperti apapun. Kamu saya kan ada dulu sahabat yang kemudian Umar marah-marah terus dibela Ali karena Allah itu dia sorak-sorak karena Allah dia mau punya sesuatu yang Allah tidak punya kan gitu. Saya lupa sahabat siapa. Terus kemudian Umar marah-marah, "Apa maksudmu kok kamu lebih kaya dari Allah?" Ya, Allah tidak punya istri, saya punya. Allah tidak punya anak, saya punya. Allah tidak punya bapak ibu, saya punya. Terus dia merasa lebih hebat dari Allah. Nah, itu kan satu level berpikir. Maka anakmu harus kamu ajari untuk naik ke level yang berikutnya gitu. Sampai pada tingkat di mana Allah itu tidak bisa kamu rumuskan. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tan kino yo ngopo, tan kino. Jadi Rasulullah bahkan mengatakan apapun saja yang kamu bayangkan tentang Allah itu bukan berarti Allah itu bukan itu. Kita tuh tidak akan mampu merumuskan Allah. Semua manusia termasuk Rasulullah sendiri kan begitu. Sepandai-pandai Rasulullah, dia juga bukan orang yang bisa merumuskan Allah, meskipun dia dikasih tahu Allah apa maunya Allah. Bisa juga gitu ya. Melalui firman-firman dan hidayah-hidayah kan. Jadi intinya menurut saya anak itu kita syukuri atau kita kompensasi. Jangan kamu nak, saya ibumu yang sudah tua ini juga tidak mampu menjawab itu. Kalau api kan panas, air dingin, hujan bikin basah, itu kan sederhana. Tapi ke Allah itu orang bisa punya anak, orang berasal dari bapak dan ibunya. Allah tidak semua. Jadi semua yang kamu tanyakan tentang Allah itu tidak berlaku untuk Allah. Kenapa? Karena dia maha segala-galanya. Jadi ibu jangan tergantung kepada jadwal pertanyaan. Ibu juga harus punya jadwal pendidikan. Jadi anakmu misalnya sedina takon ping pindho, kowe kudu ping 3 apa ping 4, mendorong anakmu, menyeret anakmu ke dalam kesadaran kemahaan Allah. Kan begitu. Mosok kowe dijadwal karo anakmu, mosok kurikulummu ditentukan oleh anakmu. Kowe kudu duwe kurikulum dhewe sebagai wong tua untuk mengantarkan dia agar dia terpesona dan mengagumi dan tahu dia tidak berdaya terhadap kebesaran Allah. Kan gitu kan. Jadi kurikulum dari orang tua ke anak adalah kurikulum untuk mengantarkan anak itu bisa menyadari dan bisa merasakan bahwa kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk tidak berdaya di hadapan Allah. Tidak berdaya tidak hanya soal kekuatan, tidak berdaya secara ilmu, tidak berdaya secara logika, tidak berdaya secara apapun. Maka anak itu kemudian punya pedoman la haula wala quwata illa billah. Jadi pertanyaan anak tadi itu kan hanya bisa dijawab oleh Allah sendiri dengan cara Allah sendiri. Saya, ibumu tidak bisa jawab. Untuk bisa menjawab kan harus punya daya, harus punya ilmu. Ilmu kan daya. Kita kuasa juga kan itu kan. Nah,
bapak ibumu tidak punya daya, karena yang punya daya itu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada anak kayak begitu ya pokoknya Anda harus sekian kali lipat membiasakan anak itu la haula wala quwata illa billah al-aliyil azim kan gitu. Tolong diingat ya bahwa kalimat itu tidak ada kata Muhammadnya, tidak ada kata Jibrilnya, Khidirnya, jadi tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali pada Allah. Dan tidak ada kecuali pada Muhammad, kecuali pada malaikat Jibril, kecuali pada Nabi Khidir, tidak ada. Kecuali pada presiden, kecuali pada pangap, tidak ada. Yang ada kecuali pada Allah. Nah kalau itu menjadi kesadaran mendasar, kan lama-lama dia juga tertawa sendiri. Nanti umur sekian dia akan tertawa sendiri dengan pertanyaannya itu. Saya dulu bahkan pernah mengatakan Allah itu harus terima kasih sama saya mau dibikin. Tadi kan anak itu bertanya, Allah itu kok bikin kita itu untuk apa ya? Untuk teman bermain gitu ya, mainannya gitu ya. Bisa aja. Terus saya bahkan, kalau gitu Allah harus terima kasih sama saya mau dibikin. Tapi kalau diteruskan itu kan enggak masuk akal juga. Loh, terima kasih kepada siapa? Wong kamu belum ada waktu itu. Kan saya ada setelah Allah bikin. Bagaimana mungkin Allah berterima kasih kepada saya yang belum ada? Jadi sebenarnya logika itu tidak mampu menyentuh Allah. Sehebat apapun logika manusia itu tidak mampu menyentuh Allah. Jadi anak itu harus kita antarkan menuju logika yang lebih tinggi dan sampai ke langit yang tidak terbatas, yang disebut walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya semua pertanyaan itu kan ahad ya, itu berlaku pada ahad. Tapi Allah itu tidak seperti apapun, tidak seperti siapapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi semua itu yang kamu tanyakan itu bagian dari ahad tadi, itu bagian dari manusia, bagian dari pikiran, bagian dari ilmu. Itu semua tidak berlaku untuk Allah. Karena walam yakullahu kufuwan ahad. Wong Jawa tan kina ya ngopo, tan kena gini lah kan gitu. Alaisa kamitslihi syai'un. Pertanyaan anak tadi kan syai'un semua. Nah Allah tidak seperti syai'un macam-macam itu. Gitu loh. Jadi kalau anak kita antarkan ke sana, dia akan tahu bahwa Allah itu maha besar. Mulane kowe sujud sujud. Sebab wis lumayan kowe dikongkon sujud, lumayan mergo nek kon dikongkon ngabdi dhewe piye caramu? Misalnya kita kagum sama Allah, caranya piye? Kita mengabdi kepada Allah, caranya gimana? Terus kita mencari cara sendiri-sendiri kan bertengkar, nanti ada madhab A, madhab B kan gitu. Ini Allah kasih kok, pokoknya sujud gitu. Takbiratul ihram, rukuk, sujud. Itu kan dimudahkan oleh Allah supaya kita sama dia tidak salah gitu. Misalnya sekarang Nabi Muhammad bikin Darul Arqam, merundingkan bagaimana ya caranya sholat. Terus Umar gini, Abu Bakar enggak gitu. Ali enggak gini loh gitu ya. Enggak akan ketemu. Maka Allah memudahkan, sudahlah sholat itu Allah membisiki Rasulullah ini loh sholat atau dibimbing oleh Allah. Lalu Rasulullah tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi tidak perlu Quran menyatakan sholat atau ping 5 sedina, tidak ada perlu. Nah, apa gunanya akselerasi dari hidayah dan wahyu itu? Rasulullah dibimbing Allah untuk sholat, kemudian umatnya tinggal melihat Rasulullah bagaimana, kan bisa, kan boleh prosedur seperti itu gitu. Apalagi kalau Allah misalnya di surat Al-Baqarah Allah menyatakan kamu harus sholat 5 kali sehari, ya jam sekian sampai jam sekian. Kan idenya sudah belum berlaku waktu itu gitu ya. Terus caranya sholat gini-gini ya, Allah kan tidak memilih teknis seperti itu gitu loh. Pokoknya Rasulullah mat kue sholato, sebagaimana bimbingan saya sholat, Muhammad sholat, orang menirunya, maka Rasulullah tinggal mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, maka tidak perlu ada di Quran. Quran itu bukan buku undang-undang seperti KUHP atau juknis seperti di dalam pemerintahan gitu loh. Quran itu prinsip-prinsip dasar dan mengutamakan akidah dan akhlak kan gitu kan. Kalau Anda punya akhlak, Anda tidak akan mempertanyakan kok Allah nggak nyuruh langsung di Quran. Itu bukan urusan ilmu, itu urusan akhlak. Wes kowe manut wong kowe iki yo ana ki mergo Gusti Allah kok dadak ngeyel barang. Jadi itu urusan manusia, itu urusan orang yang tidak berakhlak yang pakai tanya-tanya gitu itu. Bukan orang ilmuwan, karena itu bukan urusan ilmu. Kamu kan sudah dikasih 7 miliar urat saraf dalam otakmu gitu. Kamu sudah dikasih keajaiban hati, kolbun, fuadun dan seterusnya, dan dikasih keajaiban aklun wa fikrun di kepala Anda, dan itu diperjodohkan oleh Allah sedemikian rupa. Dan manusia sendiri sampai tidak mampu merumuskan dirinya toh. Kok saya tiba-tiba mikir begini ya, itu dari mana asal usulnya? Karena manusia juga tidak bisa gitu loh. Sekarang bangun tidur aja dia tidak pernah bisa mencatat
detik ke berapa, menit ke berapa, jam berapa. Jadi menurut saya itu urusan akhlak, urusan hati sucimu kepada Allah. Kamu menemukan dan menentukan dirimu berlaku bagaimana secara akhlak, secara akidah di hadapan Allah dan sesama manusia. Itu yang paling sukar. Dan itu tidak diajarkan di kurikulum apapun kan gitu. Ya.